umroh, dan jika tidak dilakukan itu pahalanya akan rusak, pahala umrohnya akan rusak. Umrohnya sah tetapi pahalanya rusak dan dikenakan dan atau denda nantinya jika melanggar kewajiban umroh ini. Ya, coba siapa yang mau hadiah? Ya, jangan. Ya. Bagus banget, Bu. Katanya jangan yang susah, Pak. Oh, jangan susah. Baik, coba jelaskan. Mungkin nanti perkenalan dulu deh. Kemudian jelaskan apa itu wajib umroh. Kenalan dulu, Bu. Kenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Unjuk Sukawera Sungakude. Wajib umroh adalah kewajiban yang dilakukan saat umroh atau hal-hal yang perlu dilakukan saat umroh. Kalau nggak dilakuin itu pengajar. Ya. Umrohnya sah nggak, Bu? Umrohnya nggak sah. Bener apa nggak itu, Bu? Umrohnya sah tapi kena dam. Pahalanya yang Rusak. Sah ya, Bu? umrohnya sah. Umrohnya sah. Pahalanya rusak. Pahalanya rusak. Sah ini boleh ya? Dapat hadiah atau tidak, Bu? Dapat hadiah atau tidak? Dapat. Hadiahnya umroh. Hadiahnya umroh. Hadiahnya untuk ini kalau umroh apa? Makasih ya, Bu. Iya. Jika tidak dilakukan, ya, yaitu merusak pahala umroh, tetapi umrohnya tetap sah, umrohnya tetap sah, tetapi harus membayar denda. Bayar dendanya yaitu nanti tergantung apa yang dilanggar. Nanti ada menyembelih unta, kemudian ada sapi atau kambing atau memberi makan orang miskin nanti di sana atau berpuasa. Nanti itu tergantung pelanggarannya. Ya, nanti ketika kita bahas ini akan panjang soal itu. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada wajib umroh, ya, yaitu yang pertama ada niat umroh di tempat mikot. Niat umroh di tempat mikot, ya. Kemudian yang kedua ada menghindari larangan ihram. Nanti akan kita bahas larangan ihram itu apa saja. Ya. Apa saja larangan ihram yang mana ini benar-benar harus kita tinggalkan. Larangan ihram ini sehingga Bapak Ibu nanti ketika umroh, ya, tidak terkena dam dan pahalanya sempurna. Seperti itu. Dan insya Allah Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika umroh bersama amanah Haramain itu akan dipastikan Bapak Ibu nanti bersama pembimbing yang luar biasa. Ada pembimbingnya dan ada ustadznya yang mana akan memastikan Bapak Ibu dari niat umroh ini, wajib umroh dan rukun dan sunnahnya akan memandu seperti itu. Itu insya Allah akan kami, ya, akan dari amanah umroh ini berikan, ya, yaitu pembimbing yang luar biasa, masya Allah, dan ada ustadz juga yang akan membimbing di sana agar umroh Bapak Ibu itu sempurna. Kemudian rukun umroh, Bapak Ibu, rukun umroh kita harus ketahui dulu rukun itu apa. Ya, rukun umroh itu apa? Yaitu ibadah-ibadah yang harus dilakukan sama dengan kewajiban tadi. Harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, ini yang membedakan. Jika tidak dilakukan, maka umrohnya tidak sah. Oke. Jika tidak dilakukan, umrohnya tidak sah.
Ada yang mau hadiah? Ya, silakan. Masya Allah, Masya Allah. Pertanyaannya yaitu apa itu rukun umroh? Apa yang dimaksud? Ya, yang dimaksud. Apa yang dimaksud rukun umroh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun umroh lakukan dengan cara tertib. Semua yang dilakukan, semuanya Wajib dilakukan khilaf. Wah, dapat contekan. jika tidak dilakukan maka umrohnya tidak sah. Satunya ya tertib dengan cara Biasanya betul, Ibu. Salah. Ganti pertanyaan. Coba satu orang yang ingin membantu, oke. Silakan dibantu. Kalau betul dua-duanya dapat. Ya, lagi. Silakan. Apa yang dimaksud dengan rukun umroh? Bukan apa saja ya. Kalau apa saja nanti kita bahas. Itu apa saja rukun-rukunnya. ibadah yang harus dilakukan pada saat menunaikan umroh. Jika tidak dilakukan maka umroh tidak sah. Betul, ya? Betul. Dua-duanya dapat. Ini motornya langsung padahkan ya Bu. Baik, bismillah kita lanjutkan. Ya. Tadi adalah rukun umroh. Ini ada apa saja rukun umroh itu. Yang pertama yaitu ihram. Ihram yaitu bagi laki-laki nanti memakai kain ihram. Ya. Bagi perempuan nanti niat. Ya, dan niat karena ada pendapat yang mana menyatukan niat dan ihram itu menjadi rukun. Yang mana niat yang kewajiban atas itu ada pendapat lain menyatukan niat dan ihram ini menjadi rukun. Ya, seperti itu. Kemudian ada yang kedua yaitu tawaf. Nanti kita jelaskan tawaf dan kita praktekkan juga. Kemudian selanjutnya ada sa'i. Ya, kemudian ada tahallul. Ya, tahallul itu memotong rambut. Nanti kita jelaskan bagaimana cara memotong rambut yang benar. Kemudian ada tertib. Tertib itu yaitu berurutan. Ya, ini harus berurutan. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Tidak terlihat ya? Terlihat. Terlihat ya? Ya, ini harus tertib. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Kemudian tertib. Jangan sekarepe dewek. Wah, dia nu tukang cukuran wempel kang hotel cukur di sini. Ya, tidak seperti itu. Harus tertib. Baik, nanti insyaallah akan kita bahas satu-satu. Kemudian selanjutnya yaitu sunnah umroh. Sunnah umroh, perhatikan apa yang dimaksud dengan sunnah. Sunnah yaitu ibadah yang dilakukan mendapatkan pahala. Ya. Ibadah yang dilakukan mendapatkan pahala. Jika tidak dilakukan tidak berdosa, tetapi tidak cukup tidak berdosa Bapak Ibu, tetapi rugi. Ya. Ibadah sunnah itu ibadah yang dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa tetapi rugi. Karena apa? Ketika seseorang bisa melakukan ibadah sunnah itu seharusnya mendapatkan pahala, tetapi dia tinggalkan maka tidak mendapatkan pahala, maka dikatakan rugi. Ya. Baik, ada yang ingin mendapatkan Allah Bu. Bapak-bapak ada yang ingin mendapat? Silakan. Gantian Bu, bapak-bapak. Baik, pertanyaannya nanti perkenalan
ya Pak. Kemudian pertanyaannya yaitu oh takut. Pertanyaannya apa saja rukun umroh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alimas Perdana dari Purwokerto. Rukun umroh itu yang pertama adalah ihram, yang kedua itu adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i, yang keempat tahallul, dan yang kelima bersin. Begitu. Betul? Assalamualaikum. Tadi Lancar jawabannya. dikerokin gimana sih? Baik, ada yang mau lagi? Dia mau lagi? Ya, yang sematang. Yang belakang mana? Yang pakai kerudung apa Ustaz? Itu yang Yang berdiri. Oh iya. Mbak sini Mbak. Baik, pertanyaannya. Ini gampang Bapak Ibu. Pertanyaannya siapa nama saya dan dari mana asal saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina, saya dari Purbalingga. Ini Ustaz Amar, ini Pak PP Ibnu Mas'ud dari Purbalingga. Asalnya asal saya? Kurang tahu. Dari Banyumas. Selamat ya Mbak. Ustaz ini enggak? Di sini ada salah satu gurunya Ustaz pas dulu masih SD, ada Bu Fatimah. Itu gurunya Ustaz pas SD. Mana ya tadi ya? Jadi kemarin WA saya Pak itu Ustaz apa dulu orang Agus Subhan bilang, iya Bu betul. Itu dulu murid saya, gitu. Dulu masih membelah. Ya, ibu bercanda ya Ustaz. Betul Mas Ibran. Baik, ada Bu Fatimah? Ada. Masya Allah. Masya Allah. Atau menggantikan saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini alhamdulillah suatu kehormatan saya dihadiri oleh guru saya. Kemudian di sini ada mbak saya juga. Yang namanya guru, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru itu tidak ada yang namanya mantan. Beda dengan pacar. Pacar ada mantan atau bukan Bu? Ada. Ada ya. Tapi guru itu tidak ada yang namanya mantan. Ketika siapapun pernah mengajari kita, pernah mendidik kita, itu tetap sampai akhir hayat, ya beliau itu tetap guru kita. Walaupun ada yang mengatakan guru itu beban Negara. Sama sih guys. ya. Gak apa-apa, Ibu. Ya, di sini mungkin banyak bapak-bapak ibu yang guru ya. Jangan Berarti aku terlalu beban, ya. dibawa sakit hati ketika ada yang mengatakan guru itu beban negara. Yang penting bukan beban rakyat. Oke, betul? Karena yang ngomong itu ternyata beban. Rakyat. Baik, Bapak Ibu yang jalan. Kita lanjutkan ya. Baik, sunnah sebelum ihram. Ya, sunnah sebelum ihram. Yang pertama yaitu